Kita masih membahas mengenai OCD, Obsessive Compulsive Disorder, gangguan mental dan perilaku di mana seseorang memiliki pikiran yang mengganggu dan merasa perlu melakukan rutinitas tertentu berulang kali untuk meringankan tekanan yang disebabkan oleh obsesi tersebut, sampai-sampai mengganggu fungsi kehidupannya secara umum. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai ciri-ciri gangguan berikut siapa yang berisiko mengalami OCD. Sedangkan di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai beda OCD dan beberapa masalah lain yang serupa, serta hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh penyandang gangguan dan orang-orang terdekatnya. Mari kita mulai. Frasa obsesif-kompulsif terkadang digunakan secara informal untuk menggambarkan seseorang yang terlalu teliti, perfeksionis, atau terpaku pada suatu hal. Namun hal itu bukan merupakan ciri khas dari gangguan ini. Pikiran OCD bukan sekadar kekhawatiran yang berlebihan tentang masalah nyata dalam hidup, atau keinginan untuk membuat segala sesuatunya bersih atau teratur dengan cara tertentu. Banyak orang yang mengidap OCD bisa saja jorok, tidak peduli dengan penyakit, atau urut-urutan tertentu. Namun tetap ada spesifikasi gangguan obsesi atau kompulsi tertentu yang terjadi pada mereka. Banyak orang tanpa OCD mengalami pemikiran yang berulang. Namun hal ini biasanya tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi orang dengan OCD, pikiran mereka bersifat persisten dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Banyak orang dengan OCD mengetahui atau menduga bahwa pikiran obsesif mereka tidak realistis. Namun mereka mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari pikiran obsesif atau menghentikan tindakan-tindakan kompulsif. Selanjutnya, tidak semua ritual atau kebiasaan adalah kompulsif. Adalah wajar untuk kita melakukan pemeriksaan dan pembersihan terhadap berbagai hal. Namun seseorang dengan OCD umumnya tidak dapat mengendalikan perilakunya. Bahkan perilaku itu diakui sebagai berlebihan. Mereka menghabiskan setidaknya 1 jam sehari untuk melakukan ritual mereka. Mereka pun tidak mendapatkan kesenangan saat melakukan ritual. Namun mereka takut akan terjadi konsekuensi yang mengerikan jika tidak melakukan perilaku tersebut. Dan tentu saja mereka mengalami masalah yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari karena perilaku ini. OCD juga sering disalahartikan sebagai gangguan kepribadian obsesif-kompulsif alias OCPD. OCD bersifat ego-dystonik, yang berarti gangguan ini tidak sesuai dengan konsep diri individu, sehingga gangguan ini cenderung menyebabkan banyak tekanan. Orang dengan OCD seringkali menyadari bahwa perilaku mereka tidak rasional, dan mereka tidak senang dengan obsesi mereka, tetapi tetap merasa terdorong olehnya. Di sisi lain, OCPD bersifat ego-sintonik, berarti individu yang mengalaminya menerima bahwa karakteristik dan perilaku yang ditampilkan sesuai dengan citra diri mereka, atau dengan kata lain, benar dan masuk akal. Mereka tidak menyadari adanya hal yang tidak normal. Mereka akan dengan mudah menjelaskan mengapa tindakan mereka itu rasional. Biasanya tidak mungkin untuk meyakinkan mereka sebaliknya, dan mereka cenderung mendapatkan kesenangan dari obsesi atau dorongan mereka. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima mengidentifikasi sebuah kontinum untuk tingkatan wawasan individu dengan OCD, mulai dari wawasan yang baik, yang paling ringan, hingga tidak ada wawasan, yang paling berat. Individu dengan wawasan yang baik atau cukup ditandai dengan pengakuan bahwa keyakinan obsesif-kompulsif mereka tidak benar atau mungkin tidak benar. Sementara individu tanpa wawasan meyakini bahwa pola pikir mereka benar, walaupun cenderung delusional, sehingga kasus mereka sulit dibedakan dari kasus penyandang psikotik. Orang dengan OCD dapat didiagnosis dengan kondisi lain juga, seperti gangguan depresi mayor, gangguan bipolar, gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, sindrom Tourette, obsesi transformasi, ASD, ADHD, dermatilomania, gangguan dismorfik tubuh, dan trikotilomania. Lebih dari 50% orang dengan OCD mengalami kecenderungan untuk bunuh diri, dan 15% pernah melakukan percobaan bunuh diri. Selain itu, gejala OCD yang parah secara konsisten dikaitkan dengan gangguan tidur yang lebih besar. OCD biasanya ditangani dengan obat, psikoterapi, atau kombinasi keduanya.
Meskipun sebagian besar pasien dengan OCD merespons pengobatan, beberapa pasien terus mengalami gejala. Pasien dengan gejala OCD ringan hingga sedang biasanya ditangani dengan CBT atau obat-obatan tergantung pada preferensinya, kemampuan kognitif dan tingkat wawasannya, ada tidaknya kondisi kejiwaan yang terkait, dan ketersediaan pengobatan. Pengobatan terbaik untuk OCD adalah kombinasi CBT dan SSRI, terutama jika OCD parah. Pasien yang tidak merespons salah satu SSRI terkadang merespons obat lainnya. Manfaat maksimal biasanya membutuhkan waktu 6 hingga 12 minggu atau lebih lama untuk terlihat sepenuhnya. Jika Anda diberi resep obat, pastikan bahwa Anda telah berbicara dengan dokter untuk memastikan bahwa Anda memahami risiko dan manfaat obat Anda. Jangan berhenti minum obat tanpa berbicara dahulu dengan dokter Anda. Menghentikan pengobatan secara tiba-tiba dapat menyebabkan kekambuhan atau memburuknya gejala OCD. Efek putus obat yang tidak nyaman atau berpotensi bahaya juga mungkin terjadi. Segera laporkan kekhawatiran tentang efek samping kepada penyedia layanan kesehatan Anda. Anda mungkin memerlukan perubahan dosis atau obat yang berbeda. Psikoterapi dapat menjadi pengobatan yang efektif untuk orang dewasa dan anak-anak dengan OCD. Dalam terapi perilaku kognitif, pasien OCD dilatih untuk mengatasi pikiran yang mengganggu dengan tidak menuruti dorongan apapun. Mereka diajari bahwa ritual membuat OCD tetap kuat, sementara tidak melakukan ritual menyebabkan OCD menjadi lebih lemah. Penelitian juga menunjukkan bahwa teknik dalam CBT yang disebut Exposure and Response Prevention cukup efektif dalam mengurangi perilaku kompulsif dalam OCD, bahkan pada orang yang tidak merespons dengan baik terhadap pengobatan. Untuk perilaku berulang yang berfokus pada tubuh, seperti trichotillomania alias menarik rambut, upaya mencabuti kulit, dan onychofagia alias menggigiti kuku, intervensi perilaku seperti pelatihan pembalikan kebiasaan dan pemisahan, serta decoupling dapat direkomendasikan untuk pengobatan perilaku kompulsif. Psikoterapi yang dikombinasikan dengan pengobatan psikiatri mungkin lebih efektif daripada salah satu pilihan saja untuk individu dengan OCD parah. Terapi penerimaan dan komitmen alias acceptance commitment therapy, terapi yang lebih baru yang juga digunakan untuk mengobati kecemasan dan depresi, juga telah terbukti efektif dalam pengobatan OCD. ACT menggunakan strategi penerimaan dan kesadaran untuk mengajarkan pasien agar tidak bereaksi berlebihan atau menghindari pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan, melainkan bergerak ke arah perilaku yang lebih dihargai. Perawatan terapeutik juga cukup efektif dalam mengurangi perilaku ritual OCD pada anak-anak dan remaja. Mirip dengan pengobatan orang dewasa dengan OCD, terapi perilaku kognitif merupakan lini pertama pengobatan OCD yang efektif dan tervalidasi pada anak-anak. Keterlibatan keluarga dalam bentuk pengamatan dan laporan perilaku merupakan komponen kunci untuk keberhasilan perawatan tersebut. Intervensi orang tua juga memberikan penguatan positif untuk anak yang menunjukkan perilaku yang sesuai sebagai alternatif dari respons kompulsi. Penyandang OCD yang tinggal bersama keluarga, teman, atau pengasuh disarankan untuk meminta dukungan mereka untuk membantu latihan exposure di rumah. Partisipasi keluarga dan teman merupakan prediktor keberhasilan pengobatan. Mempertahankan gaya hidup sehat dapat membantu mengatasi OCD. Tidur yang cukup dan berkualitas, makan makanan sehat, berolahraga, dan menghabiskan waktu dengan orang lain yang menyenangkan dapat membantu kesehatan mental secara keseluruhan. Selain itu, teknik relaksasi dasar seperti meditasi, yoga, visualisasi, dan pijat juga dapat membantu meringankan stres dan kecemasan. Pembedahan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir pada kasus-kasus yang paling parah atau yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan, meskipun sebagian besar prosedur dianggap eksperimental karena literatur yang terbatas mengenai efek sampingnya. Penelitian tentang beragam prosedur baru ini masih terus dikembangkan hingga hari ini. Pasien dengan OCD yang menerima pengobatan yang tepat umumnya mengalami peningkatan kualitas hidup dan peningkatan fungsi. Perawatan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berfungsi di sekolah dan tempat kerja, mengembangkan dan menikmati hubungan, serta melakukan kegiatan rekreasi. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya.
Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.